Salam damai seluruh alam, salam damai semesta raya. Jumpa lagi ya sama muka-muka orang yang kayak begini. Ngerokok dulu, friend, biar kepalanya enteng. Hari ini kita kedatangan seorang tamu dari jauh yang nggak sengaja ketemu. Ternyata dia pernah jalan-jalan juga ke Pondok Drama Nusantara yang ada di Rusia, yang diasuh oleh Gregory Rasputin CS. Jadi kita mau wawancara. Aman ya, suaranya aman ya? Aman suaranya. Oke, kalau suaranya aman berarti kedengeran gitu ya. Takutnya nggak kedengeran nggak ada suaranya. Taruh di bawah sini aja. Yuk sini mas, duduk sini, dekat sama saya sini. Iya. Nah, beliaunya ini di sini, ya toh. Nah, saya wawancarai dulu. Saman asli mana mas? Saya asli Jawa Barat. Jawa Barat. Iya. Sempat ke Rusia kemarin itu tujuannya apa? Sempat saya main ke sana. Awalnya saya itu sowan, Mbak. Sowan. Maksudnya berkunjung lah, bertamu. Gitu. Jadi mau melihat-lihat di setiap daerah itu kan peradabannya berbeda-beda. Dan kebetulan saya kemarin sempat ke Rusia itu, Mbak. Saya melihat di sana itu banyak keanehan juga tuh, Mbak. Istilahnya sampai itu penasaran, pengen membuktikan, melihat apa sih kok rame bener di media sosial gitu. Itu sebenarnya saya mau ngeliat di sana itu kan katanya Pondok Drama Nusantara ya, Mbak. Kok kenyataannya di sana itu pengobatan, Mbak. Gitu. Oh gitu. Jadi zaman kira itu hanya sekedar drama, ternyata di situ membuat pengobatan. Oke. Jadi gini, dari hasil yang sampean lihat di sana, menurut akal sehat saja, akal waras manusia, ya toh, apa saja yang sampean lihat di sana? Kalau yang saya lihat di sana itu banyak yang menurut saya ada sedikit kejanggalan tuh, Mbah. Contohnya saya melihat di sana kan ada kayak macam, mungkin kalau di secara ini murid-murid ya, wali-wali muridnya itu pada ngambil air di botol aqua ditaruh di keran. Terus saya perhatikan keran itu dikasihkan ke para pendatang atau para yang sakit itu, dibagikan satu-satu. Menurut saya pribadi, Mbak, kalau namanya air mentah itu nanti seorang itu minum, menurut Amba itu bagaimana kualitas air mentah itu? Ya gini ya, kalau saya rasa sih nggak higienis. Jadi air yang layak konsumsi secara langsung itu air yang sudah teruji kadar kapurnya, ya, pH-nya berapa. Iya. Itu air yang layak konsumsi. Ya, rata-rata kalau air mineral ya, sudah melalui proses osmosis dan lain sebagainya, pH-nya itu rata-rata itu kan di bawah 7. Iya. Maksimal di 7 ya, di 7 pH-nya itu layak konsumsi. Lah kalau air keran itu buat minum apa diguyur? Setahu saya sih ada yang buat diminum, dibawa pulang, katanya sih itu nanti didoakan dulu secara. Terus diwadai apa? Botol gitu? Dikasih botol aqua kosong sih, Mbak. Yang saya perhatian bukan aqua kosong, itu botol ada labelnya aqua apa bukan? Jangan buat merek itu ya. sih bermerek, Mbak, bermerek Pondok Drama di sana tersebut di Rusia itu. Merek apa? Merek Pondok Drama. Air Asma. Air Asma. Itu saya melihat di situ ada kejanggalan menurut saya pribadi ya, kalau mau ngasih orang itu ya harusnya air dengan higienis lah.
Oh gitu. Jangan air mentah diisi ulang, terus dikasihkan ke orang, ya toh aturan sehat mungkin jadi kuman, kita nggak bisa dikonsumsi atau secara nggak langsung nggak layak kalau menurut saya pribadi. Ya kalau itu kan sakit tidak sakit urusannya Gusti Allah kok. Oh, Yang gitu. menyembuhkan dan menyehatkan Gusti Allah. Jadi bukan urusan pondok drama sebenarnya kalau jawabannya seperti itu. Oh gitu. Oh itu konten hiburan atau pengobatan beneran? Kalau saya lihat itu cara pengobatan sama itu banyak disorot-sorot sama media gitu loh, Bah. Jadi kayak Media macam apa? dibikin YouTube. Oh Jadi itu. kayak macam buat apa permainan saya bilang itu. Oh Kasihan gitu. di sana itu. Cuman ya maaf ribu-ribu maaf. Saya tidak membedakan di sana. Itu yang saya anehkan itu mereka orang itu karena percaya dengan sesuatu yang disugestikan dan akhirnya mereka itu manut-manut dan selalu nurut, Mbak. Kalau spam komennya ulang-ulang saya kick. Itu yang saya perhatikan seperti itu, Mbak. Ini bukan fitnah, saya wawancara ya. Kamu harus cerdas. Ini ada orang saya wawancara, ini bukan fitnah. Bu yang cerdas gitu loh jadi orang. Ada wawancara dibilang fitnah. Nah, ini lucunya di situ manusia Indonesia ini aneh-aneh gitu loh ya. Terus berapa lama sama di sana itu berapa lama? Saya sih nggak begitu lama, tapi saya sering, Mbak. Kadang saya 2 hari di sana, kadang saya 3 hari. Saya itu cuma melihat cara prosedur pengobatan di Pondok Nusantara yang ada di Rusia itu, Mbak. Oh gitu. Karena kan saya itu cuma sekedar ingin tahu kebenaran dan cara penyembuhannya seperti apa setiap ini. Cuman kalau menurut saya pribadi di Rusia itu sangat-sangat aneh dibanding pengobatan-pengobatan di tempat yang lain, Mbak. Sama membandingkan gitu? Enggak membandingkan juga, Mbak. Cuma saya kan memperhatikan, kok ini ada budget-budget tertentu juga di situ. Saya bilang, oh ini cara mungkin pengobatan di daerah Rusia ini seperti ini. Cuma itu aja sih, Mbak, awalnya. Maksudnya budget-budget bagaimana itu? Di sana itu dulu pertama kali saya ke sana itu ada kriteria, Mbak. Jadi ada pengobatan umum, ada pengobatan apa yang dibilangnya kayak spesial gitu, Mbak. Khusus gitu. Khusus macamnya. Dulu saya pertama kali jalan ke sana itu saya melihat itu ada sekian maharnya bahkan sampai belasan juta. Waktu itu ditutup tapi, Mbak, nggak boleh dibuka secara publik itu. Untuk gitu. khusus santri dan pengobatan aja. Yang sakit itu aja. Berapa kali sama berkunjung ke saya pertama kali 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Pernah ke sana, tapi nggak lama, cuma 2 hari. 2 hari ya. Iya. Nah terus yang baru-baru ini? Baru-baru ini hampir 1 tahun kemarin saya pernah. 1 tahun kemarin? Iya, pernah ke sana. Saya pun melihat, cuman memang ada perbedaan tuh, Mbak. Perbedaannya gimana? Tadiannya kan terlalu belak-belakan lah, terang-terangan itu. Kayak macam misalkan ya, ini saya buka apa adanya aja ya, Mbak ya. Oke. Waktu dulu itu kan ada meja kayak macam ada bisa dibilang pembayaran di situ, tempat pembayaran. Waktu itu pembayarannya secara terbuka, terang-terangan. Kalau saat ini saya perhatiin udah nggak seperti itu, Mbak. Jadi kalau yang untuk umum mungkin biasalah beli-beli kayak macam produk ramu-ramuan atau apa ya, secara umum kelihatan secara publik. Tapi kalau untuk secara pengobatan sifatnya harganya udah melampaui lebih, kayaknya sifatnya udah diumpatkan atau disingkirkan tuh, Mbak. Atau diam-diamkan, disuruh masuk ke dalam secara pribadi. Oh, ada ruangan khusus? Ada, itu yang saya perhatikan. Karena kan terkadang pasien itu setelah keluar dari sana kan ngobrol sama saya, banyak ngeluh mereka. Ternyata di sini biayanya gede. Saya tanya ke ininya, enggak loh Mas, saya kata gitu. Kalau biaya gede di dalam, Mas. Oh, jadi saya tahunya seperti itu, Mbak. Dari pasien-pasien sendiri sih yang ngadu. Ya, yang ngobrol. Biaya gede itu nilainya berapanya yang sama ketahui? Ada yang sekitaran 5 juta ke atas, Mbak. 5 juta ke atas. 5 juta ke atas. Itu misalkan contohnya kayak macam di situ ada pembelian keilmuan. Oh, gemblengan. Katanya si gemblengan itu ada tahapannya.
Nah di situ juga saya jadi sedikit pertanyaan juga mbak. Bertahap maksudnya ada level 1, level 2, level 3 gitu? Nah itu, jadi kalau level 1 yang saya dengar itu sekitaran 1 jutaan gitu. Kalau level 2 itu sampai 9 juta ke bawah, 9 juta, 7 juta itu. Kalau yang level lebih besar lagi ya mungkin itu di atas Emang 20. ada level yang lebih besar lagi? Ada mbah, ada. Itu pun saya sempat, karena memang pengunjung itu ya namanya teman saya sendiri mbah, kadang dia teman sama sendiri? teman itu teman saya sempat jajal di penggemblengan yang pertama mbah. Ikut di gemblengan yang pertama? Dia waktu itu sempat penggemblengan pertama kena nominal 1 juta mbah. 1 juta. Dan penggemblengan itu dia pakai metodenya, disuruh teman saya itu disuruh meditasi. Terus nggak lama kepalanya dikasih tanah tuh mbah. Kepalanya dikasih tanah. Terus saya tanya kan teman saya, kok kamu dikasih tanah itu apa rasanya? Kesemutan pala saya. Dia ketawa, saya ketawa. Jadi kan jadi lucu mbah. Saya metode itu baru lihat tuh mbah. Oh seperti itu. Terus tanah itu kering apa basah? Tanahnya agak sedikit lembab mbah. Agak lembab gitu ya? Agak sedikit ya lembab. Bener aja. Sekarang kalau kulit ya toh, logikanya gitu loh ya. Kulit dikasih beban, nah misalkan tanah lembab kan agak berat ya. Ya kalau prosesnya lamanya 1 jam ya jelas kebas lah, kesemutan. Iya. Peredaran darahnya nggak lancar, tertekan. Iya. Gimana? Itu logikanya seperti itu. Aduh, bahkan sampai saat ini saya tanya teman saya bagaimana perkembangannya. Oh biasa aja mas. Loh, saya udah bayar sekian kok nggak ada ininya. Mungkin saya bilang penggemblengan yang kedua kali, sambil saya bercanda ketawa mbak gitu. Terus kata teman saya, Allah kacau mas katanya. Itu sih mbak. Ya ini sebenarnya karena ada narasumber sendiri, bukan saya tuh memfitnah orang ya. Oh enggak, ini asli mbak. Ini asli ya, ini asli. Sekarang menjelaskan ini apa adanya. Saya memfitnah atau saya menyiarkan memang atas permintaan sampean. Ini supaya ini masyarakat asli. tahu. Iya ini asli yang saya lihat di sana itu kenyataan seperti itu loh mbak. Kenyataan seperti itu. Bahkan saya pernah melihat itu ada waktu itu belum lama ini ya, hampir puasa inilah, sebelum puasa lah. Itu habis lebaran kalau nggak salah, saya sempat main bentar. Habis lebaran. Itu ada orang yang kena daerah jauh sana, Afrika lah mungkin. Dia itu kena 5 juta mbak. Itu katanya penggemblengan yang kedua. Gemblengan yang kedua. Dia bilang sampai detik itu dia disuruh diam di situ, sampai di situ dia bingung mbak. Apa yang harus dia kerjakan dan hasilnya itu tidak ada mbak. Oke. Jauh dari Afrika. Jauh dari datang Afrika. Ke Rusia itu ya. Masya Allah, itu dia bela-belain jauh-jauh datang, hasilnya itu nggak ada mbak. Saya kadang-kadang kasihan juga sih, cuman saya jelaskan sama dia, teman saya aja kesemutan mas, saya kata gitu sambil saya senyum. Itu aja sih mbak yang saya. Ya kalau saya rasa sih ini dinamika ya, dinamika di dunia, dinamika cara orang. Ya kayak lagunya Abah Haji itu. Iya. 1001 macam cara orang mencari makan. Ya. Jadi secara nggak langsung itu cari makan mbak. Ya terus kalau dapat uang nggak buat makan buat apa? Oh iya. Hah? Betul. Ya buat makan, kalau lebih ya buat beli mobil, beli tanah, beli rumah kan gitu. Ya toh? Tapi memang sih kalau yang saya perhatikan di sana itu Pondok Drama Nusantara itu tidak sesuai dengan namanya, Mbak. Tidak sesuai. Nah, di situ ada proses ajar mengajar dari mungkin ya bidang kayak tarbiyah gitu, ada enggak? Itu nggak ada proses mengikuti yang disebutkan pondok drama itu mbak. Itu nggak ada, jauh dari penyebutan pondok itu tersebut. Jauh gitu. Karena yang saya lihat cuma tok pengobatan mbak. Gitu. Pengobatan dan ya jadi lelucuan di situ. Kebanyakan saya bilang buat lelucuan, buat konten. Kayak macam konten YouTube kreator lah mbak.
yang saya perhatiin. Konten kreator. Karena itu bahkan dari security-nya, apa yang dibilang di situ wali-wali murid itu, itu semua buka konten semua, Mbak. Jadi itu kayak sengaja-ngaja orang datang itu cuman wah ini buat panggung sandiwara saya nih. Oh gitu. Buat permainan. Orang-orang di situ termasuk santri-santri atau murid-muridnya itu konten kreator semua. Konten. Itu bener-bener yang saya kasihan. Itu yang orang-orang asli datang itu dari Amerika, yang dari Timur Tengah itu datang dengan sangat tulusnya, dengan sangat percayanya di situ itu pondok drama itu mereka tanpa sadar loh Mbak. Mereka tidak membuka mata mereka itu kenyataannya mereka itu lagi dibikin drama di sana. Mereka lagi dibikin drama. Jadi orang misalkan ada orang sakit ya dibikin drama gitu. Dibikin drama. Kalau mereka sadar pulang dari sana itu mereka nggak ada hasil, maksudnya nggak ada penyembuhan. Mungkin mereka baru bisa menyadari, cuma jarang Mbak. Mereka itu sadar. Mereka matanya tertutup semua Mbak. Ya karena apa? Kok bisa mereka itu tertutup matanya itu karena apa? Ya kalau saya lihat sih karena ketulusan tuh Mbah. Diajarkan dengan bahasa dengan tutur sapa yang lembut. Itu dengan terbuayan lah. Bahasa buayan. Jadi terbawa hanya karena pandangan mata istilahnya. Pandangan mata. Itu sih yang saya perhatikan di sana. Iya sih sebenarnya kalau kita dengar juga orang berobat itu kan cocok-cocokan gitu kan ya. Betul. Rasanya kan seperti itu. Iya. Ya kalau cocok di sini sembuh, kalau nggak cocok di sini ya nggak sembuh. Iya, gitu. Betul. Ya nggak juga seperti itu kalau penanganannya benar. Ya tergantung juga orangnya itu dalam kondisi sugestible apa tidak. Kalau memang orangnya sugestif ya mudah dibalik pikirannya, bahkan membalik pikirannya sendiri. Tapi kalau orang itu yang tidak suggestible ya sulit, ya nggak menemukan hasil. Karena prosesnya itu namanya misdirection. Itu hanya pengalian atau membalikan pikiran, membalikan fokus pikirannya dari pikiran yang punya keluhan kepada pikiran yang merasa sembuh. Jadi hanya pikirannya saja yang diobati. Jadi itu cuma sugesti ya Mbak ya masuknya? Ya masuknya ke sugesti. Sugesti saja. Ya mungkin positifnya karena menggunakan simbol-simbol agama. Di situ Saman ikut nyanyi-nyanyi nggak di situ? Ya karena sempat sedikit sih Mbak, saya ikut nggak begitu banyak lah. Cuman yang saya perhatikan itu, menurut saya nyanyi-nyanyian itu kan tinggal kita yang ngatur ya Mbak ya. Ritmenya, iramanya bagaimana. Cuma yang sebenarnya yang saya janggalnya itu, mereka itu cuma sekedar menghibur, bikin nyanyi-nyanyian loh Mbak. Tapi gitu? Mereka itu mencubit dari belakang Mbak. Oh gitu? Bikin nyanyi-nyanyian. Tapi setelah nyanyi Mbak, dicubit dari belakang. Contohnya gini Mbak, maksudnya dompetmu. Oh gitu. Maksudnya gitu begitu. Mbak. Iya. Jadi nyanyi-nyanyi terus bayar gitu. Iya berarti cuma diajak nyanyi-nyanyi. Dijualin produk, bayar. Iya, itu bahasanya cubitan Mbak. Oke. Cubitan. Cuman kadang-kadang karena dicubitnya pelan-pelan Mbak, jadi nggak sadar Mbak. Ya namanya orang itu digiring. Ya, contohnya gini loh, ikan itu kan kalau disediakan bubu ya toh. Terus ikan itu kan masuk ke dalam bubu dengan sendirinya, bukan dipaksa masuk. Bukan dipegang terus masukin bubu gitu kan enggak. Iya. Dia kan orang ini sungai, aliran sungai gitu kan, dipasangin bubu. Tahu bubu kan? Iya. Yang dari bambu itu. Ikan itu kan masuk sendiri. Tergiring sendiri. Ya kan gitu. Ya bagaimana caranya menggiring itu? Ya bisa dengan konten-konten, kreasi konten yang ya memang di framing seolah-olah benar, seolah itu sungguhan. Nah, akhirnya orang itu tertarik, wah ini hebat. Nah, benak atau bawah sadar orang itu berkata aku harus ke sana, harus sembuh. Jadi digiring secara halus ya Mbak ya? Iya, secara halus.
Jadi lab cuma 85 orang nggak masalah. Yang penting nanti setelah selesai lab di re-upload sama banyak orang. Iya, iya, Ya iya. tetap aja pesan saya sampai ke masyarakat. Ini tujuannya pesan kepada masyarakat, bukan Iya, iya. sekedar cuma cari uang. Iya. Oke. Dari teman-teman sama yang ikut gemblengan itu bisa dihubungi nggak? Kebetulan Coba kalau memang bisa dihubungi, kita wawancara juga by iya. phone ya, by phone. Saya coba telepon dulu teman saya, Mbak. Coba di bel. Iya, saya telepon coba. Ini saya lagi. Ya, halo Mas. Agak dikencengin. Halo, posisinya lagi di mana, Mas? Coba cari tempat yang agak, sama berhenti dulu cari tempat yang enggak ribut. Biar enak ngomongnya gitu loh. Oh, ada orderan. Oke. Sedikit aja saya mau tanya sama sampean. Sampean kemarin kan katanya Mas Rahman ini sampean ikut gemblengan di Pondok Drama Nusantara. Nah, itu di sana digunakan sistem apa gemblengannya? Nggak tahu saya, pokoknya saya disuruh duduk aja begitu, terus dikasihin bukunya, begitu aja nggak ada sama sekali ya, cuma disuruh sholat malam, tapi yang suruh sholat malam itu muridnya, bukan guysnya. Oh, muridnya yang nyuruh sholat malam, bukan? Muridnya, dia tuh tapi guysnya dia lama, tempat lama itu. Oh gitu. Yang gitu guysnya. Nah, duduknya berapa jam itu yang sambil nyunggi tanah itu? Duduknya nggak tahu berapa lama kok. Oh, agak lama ya? Enggak, iya nggak seberapa lama. Masalahnya kan udah pas mau maghrib itu hari, jadi nggak lama. Oh gitu. Terus ketika ditemplei tanah kepalanya, cuma kram. Ya iyalah, kulit kepala itu kan tipis, dekat sama saraf sama tulang lah. Kalau ketindihan tanah kan kram. Oh gitu. Lah terus setelah sekarang sudah sekian lamanya, hasilnya bagaimana dari apa yang sampean lakukan di sana, dan sampean sudah mengeluarkan uang sebesar berapa? 1 juta. Nah, hasilnya bagaimana? Oh, biasa-biasa aja. Oh, nggak tahu khasiatnya. Oh, alah. Oh gitu, nggak ada reaksi. Oh, murid-muridnya yang nyuruh-nyuruh sampean. Oh, jangan-jangan Abdul doang yang nyuruh sampean. Ada yang namanya Abdul doang nggak yang nyuruh sampean? Dia mana? Oke, terima kasih Mas Farid yang ada di Arab Saudi. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini benar, berarti kan enggak rekayasa toh apa yang kita omongkan. Berarti kan ada nyata apa yang sampean sampaikan itu real, sampean punya bukti ya toh, orangnya bisa di cross check ya, bisa di cross check. Jadi kalau memang ada yang mengatakan kita ini
saya membuat fitnah atau Saman membuat fitnah, kan Saman jelas-jelas ada buktinya. Oh iya, saya nggak sembarang ngomong Mbak, karena memang kenyataannya banyak yang mereka ngeluh itu ngasih nomor telepon ke saya. Dan mereka itu berkata apa adanya. Mereka itu ya tidak membohong-bohongi atau tidak berkata A, B gitu, tentang ya apa adanya mereka berbicara. Itu yang mereka bicarakan itu ya sesuai dengan yang mereka rasakan di sana, hasil dari apa yang mereka dapat gitu ya. Jadi bukannya katanya oh ini saya ngebohongi gini, ya enggak, karena saya itu bisa berbicara seperti ini kan. Setiap yang habis ini kalau kosannya gimana, kadang ditukar nomor HP. Oh gitu. Tukar nomor HP. Mas tolong mas bahkan mereka itu banyak yang meringatkan saya kok, Mas kalau bisa jangan ikutan gini. Dari orang dalam sendiri. Dari orang dalam sendiri loh, Mbak. Karena gitu. Kenyataannya memang kadang-kadang ya maaf ya, itu kenyataannya nggak sesuai dengan fakta, Mbak. Oh gitu. Kan datang awalnya katanya di situ kita dikasih ini, dikasih apalah segala macam dengan iming-iming gitu ya. Iming-iming di sana, tapi kenyataannya enggak loh, Mbak. Itu kenyataannya. Cuman yang saya sayangkan itu orang yang ke sana itu sebenarnya saya kasihan, cuma saya kalah tetap. Mereka itu berjalur dengan hukum, Mbak. Jadi kesannya mereka itu apa-apa itu selalu melapor dengan polisi. Mereka mencari tameng, Mbak. Oh, mencari tameng. Jadi katanya sakti itu bohong, Mbak. Dobol itu. Itu dobol. Jadi kalau ada benturan mereka serahkan ke arah hukum gitu. Arah hukum. Itu udah jelas-jelas itu orang dobol. Kalau orang sakti itu nggak bakalan bawa lembaga hukum lah, Mbak. Oh gitu. Jadi gini loh. Itu kan industri ya. Di situ kan perdagangan. Jadi tidak ada masalah tuntutan hukum. Karena itu sistemnya perdagangan. Apa yang sudah dijual dan dibeli oleh konsumen, ya sudah selesai. Urusan hukumnya udah selesai kan, jual beli. Barang yang dibeli ada. Nah, yang membeli ada. Terus pembeli ini minta istilahnya pertanggungjawaban masalah jaminan. Ya enggak bisa toh. Dia kan cuma jual modul, jual ini gitu. Ya sudah dibaca semua, ya sudah toh. Mungkin kalau secara ya menang lah mereka. Mereka cuma industri jual beli kok, perdagangan kok. Ya ibaratnya cuma penjualan aja. Iya, gitu loh. Siapa yang mau beli ya monggo. Monggo silakan, kan gitu toh. Kalau nggak beli ya bagaimana cara saya ngiklan supaya banyak yang beli kan gitu. Iya. Nah, jadi itu semua hanya industri. Ya. Cuma bungkusnya apapun, mungkin itu dengan bahasa-bahasa manis lah gitu. Manis atau harapan-harapan. Yang membuat harapan itu kan si pembeli sendiri. Dia berharap setelah membeli itu dia memiliki sesuatu yang wow seperti harapannya dia. Gitu loh. Jadi orang itu tertipu oleh pikirannya sendiri. Dan itu nggak bisa dituntut hukum. Kecuali memang ada modulnya, nanti kalau sudah melakukan ini dapat apa hadiah ini gitu ya. Dan kenyataannya sudah dilakukan nggak ada gitu, bisa ke LPK, Lembaga Perlindungan Konsumen ya, bukan ke polisi. Kalau ke polisi nggak bisa, karena itu memang sudah jelas itu perdagangan ya, sudah ada akad jual belinya ya sudah selesai toh. Saya kan menjual, barang yang saya jual sudah ada, pembelinya juga ada. Masalah apa yang saya jual itu kualitasnya, ya setiap orang kan punya pemikiran tentang kualitas masing-masing, kan begitu. Nah itu alibi namanya ya. Nah sudah, mungkin masyarakat Indonesia lebih cerdas, lebih pandai, tidak mudah tergiring oleh opininya sendiri, karena melihat tontonan, melihat kehebatan, melihat iming-iming, sudah tidak perlu seperti itu. Sama sendiri juga untungnya gitu loh ya kan, tidak sempat keluar uang, ya toh. Oh alhamdulillah sih enggak. Alhamdulillahnya seperti itu. Karena saya itu sebenarnya cuma ingin melihat keaslian loh.
bukannya tipu-tipu. Kalian tipu-tipu ya banyak, Mbah. Loh, ini bukan politik kata-kata, ya bener. Coba kamu, silakan pergi ke Pondok Drama Nusantara. Terus kamu beli produk di sana, terus khasiatnya nggak ada, kamu nuntut ke polisi. Lapor polisi, nggak bakalan ditanggepin. Kenapa? Ya karena kamu sendiri salah gitu loh. Iya, salah sendiri. Kenapa? Di situ cuma jualan. Iya. Orang jualan kok barang yang dijual ada, ya toh? Iya. Peribahasanya beli korek ini ya, Mbah. Ini korek saya beli 2.000. Iya. Saya jual ke Abah bisa ya, Mbah? Bisa kalau saya asma. Betul. Nah, saya asma korek ini, ya korek ini untuk apa? Untuk keselamatan gitu kan ya. Korek ini bisa digunakan untuk bakar sate dan juga bakar rumah orang. Iya. Oh, betul. Betul ya? Betul, Mbah. Ya tergantung ilmu cocotnya gitu, ilmu cocot namanya ilmu cocot. Kalau kita nyocotnya pinter ya, satu korek yang harga 2.000 bisa saya jual 5 juta. Iya, betul. Iya toh? Padahal sama-sama koreknya. Bisa saya jual. Tergantung marketingnya bagaimana ya. Berarti gitu. Jago marketing di sana ya, Mbak ya. Betul, wayang satu kotak itu punya sifat banyak. Luar biasa. Wayang itu satu kotak, bentuknya masing-masing, sifatnya masing-masing. Betul itu. Nah, ya itulah dunia panggung sandiwara ya tuh. Jadi sebenarnya bukan politik, itu trik marketing dan juga trik melekoto, bukan menipu, itu namanya melekoto. Kalau menipu kan melanggar pasal 378 itu nggak ada pelanggaran, itu jual beli kok. Nah, ya. Kalau penipuan kan melanggar pasal 378. Ada pasalnya yang mengatur di situ. Nah, itu kan jual beli. Akadnya jual beli. Lu beli ya gua jual. Lu kesini duit lu ya, ini barang gua, udah dikasih ya udah selesai. Ya. Beres gitu kan ya. Terus kamu menuntut masalah kemanjuran dari kasetnya nggak bisa lah. Saya kan jual barang, nggak jual khasiat. Iya. Yang banyak yang kelirunya itu yang pembelinya itu loh ya, Mbak ya. Ya gini loh, sebenarnya kalau saya rasa kekeliruan itu di kedua belah pihak. Pembelinya atau penjualnya sama-sama keliru. Jadi kekeliruan terbesar itu 60% dari pembeli. Ya. Iya, yang terbesarnya. Terbesarnya dari pembeli sendiri. Kenapa dia bodoh kan gitu? Iya. 40% kekeliruan itu dari penjualnya. Ya. Bisa seperti itu. Jadi dua-duanya sama-sama dobol, yang beli dobol, yang jualan dobol. Karena ini istilahnya perdagangan dobol. Berarti secara nggak langsung dia produksi, dia nggak ngerti apa yang diproduksi, Mbak. Kan namanya jualan cocot, jualan bahasa, jualan omongan, Terus masalah produk ini kan hanya perantara lah. Gitu. Perantara. Jadi, ini produk ini sebenarnya hanya untuk perantara alibi supaya terlepas dari hukum. Hukum-hukum. Cuma buat alat aja ya. Ya alat sebenarnya untuk menghindari dikatakan penipuan. Gitu loh. Produk ini sebagai alat untuk menghindari tuduhan penipuan. Gitu. Entah itu air yang diwadahi botol juga sudah terhindar dari penipuan. Saya berjualan air kok gitu. Peribahasanya itu mau asli mau enggak bodo amat gitu, Mbak. Semuanya asli loh itu, enggak palsu. Asli. Sekarang saya tanya, ini apa? Korek. Asli apa palsu? Asli. Nah, terus ini apa? Korek juga. Asli apa palsu? Asli. Yang namanya korek, tulisannya korek, tetap asli korek. Masalah kualitas dari korek tadi itu tergantung kesenangan hati masing-masing. Iya. Kalau hatimu mencintai selalu berkualitas. Kalau hatimu nggak suka ya nggak berkualitas. Gitu. Apapun itu sudah hukum dunia. Ya. Paham ya? Itu ya kalau saya katakan modus operandi ya nggak bisa juga. Itu bukan modus operandi. Tapi memang teknik penjualan gitu loh ya. Biasalah barang yang tidak berkualitas bagaimana caranya dijual supaya berkualitas. Kalau kita bungkus dengan bahasa-bahasa yang agamis terus yang berjualan itu juga berbusana agamis, tutur katanya lembut, lemah lembut, membuai orang itu akan percaya ya. Tapi itu anehnya Republik Rusia itu membebaskan ya, Mbak.
Ya, terus pelanggarannya di mana saya tanya? Oh, iya, Mereka ada punya ya. SIUP perdagangan, surat izin usaha perdagangan punya SIUP-nya. Oh, itu. Jadi menangnya di situ Dia ya, Mbak? menang punya SIUP perdagangan. Dan itu luas SIUP itu, kalau itu PT atau CV, luas, ada 20 macam industri dalam situ. Iya. Ada 20 macam perdagangan di situ. Mereka mau dituntut secara hukum enggak bisa karena SIUP-nya SIUP perdagangan. Nggak saya dagang kok gitu. Iya. Ya. Karena ada izin mereka Ya, ya, Mbak, ya? makanya kita ulas di masyarakat supaya masyarakat paham gitu loh. Iya. Paham toh? Iya, nyambung. Mereka punya izin perdagangan, punya SIUP perdagangan. Kalau mereka pengobatan, mereka juga punya STPT untuk praktek, entah itu dukun pijat, entah itu apa. Nah, terus untuk olah pikir, nah, baru-baru ini ya baru belajar hipnosis, tapi belum ada izin praktek atau izin klinik hipnoterapi, belum ada. Belum ada. Belum ada. Ya. Iya. Berarti kalau ada itu ingin tambah jadi dong, Mbah? Ya, gimana? Kalau misalkan ada izin itunya ingin tambah jadi dong. Makin nambah jadi loh. Saya kan membuat hipnoterapi kan gitu. Iya toh. Berarti kacau juga ya, Mbak, kalau nggak tahu ininya ya. Ya memang masyarakat kan tidak banyak tahu kalau soal perizinan. Ya makanya masyarakat harus tahu. Kalau Anda sekarang itu mau pergi ke tempat praktisi apapun, Anda lihat ada nggak sertifikat BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kalau profesinya dia tukang mengobati, di situ pasti ada sertifikasi tabib yang disahkan oleh negara. Dilihat dulu ada nggak di ruang tamunya menampilkan itu. Kalau nggak, tanya apakah sampean tergabung dalam BNSP, sudah pernah mengikuti asesmen di sana dalam praktek ini, kan gitu. Ditanya dulu. Kalau mereka nggak bisa menunjukkan itu, ya tinggalkan, nggak usah didatangin gitu loh. Artinya jaminan sampai tidak ada. Tapi kalau orang itu ada menunjukkan sertifikasi, sertifikat dari sertifikat Badan Sertifikasi Nasional, silahkan. Terus di situ juga harus dilengkapi dari Kemenkes yang kertasnya seperti kertas uang, di dalam itu ada hologram. Ya, di center tembus. Itu perizinan resminya tuh, Mbak. Resmi. Jadi itu. Terus kalau memang itu seorang praktisi yang benar, dia pasti pernah mengikuti penataran 4 pilar dari MPR. Ya, dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, distempel, disahkan. Ada. Jadi 3 itu udah kuat gitu loh. Terus tergabung tidak dalam asosiasi. Kalau memang dia, saya tuh pernah belajar di sana, ada enggak LSP, lembaga LPK atau lembaga kursus dan pendidikan, LKP ya. Itu yang namanya itu. Misalkan kalau memang dia belajar di situ, otomatis tempat belajar itu punya izin atau ditunjuk dari Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai lembaga kursus dan pendidikan atau LKP. Nggak bisa kita mau saya belajar di sana gitu sebagai legitimate. Kalau nggak kita cek nggak ada LKP yang namanya itu, berarti pembohong kan gitu. Harus ada. Langsung itu harus dipertanyakan secara. Kalau jenjangnya diploma 1 berarti kan LSP. Bukan LKP lagi. Kalau jenjang pendidikannya itu S1 D1 sampai D3 itu lembaga pendidikannya itu izinnya LSP. Ya. Jadi negara ini sudah mengakomodir semuanya. Jadi kalau masyarakat itu masih 60% seperti yang saya bilang tadi melakukan kesalahan dalam memilih praktisi untuk membantunya gitu ya. Ya salah masyarakat sendiri sebenarnya. Lah praktisinya sendiri juga salah, 40% salah. Tapi double, sama-sama doublenya. Iya, Mbah. Kalau itu kan kayak macam di Amerika kan, Mbah, pakai terapkan itu semua ya, surat-surat itu. Ini kan di Rusia sana itu banyak orang yang secara pendidikan, secara moralnya, mereka itu cuma taunya mengikuti pondok bahasa lantunan atau nyanyian aja, Mbak. Di pondok drama itu. Jadi mereka itu nggak tahu tentang masalah surat-surat izin mereka. Ya makanya kita kan bicara di depan publik ya toh, ini bisa disiarkan luas seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri ya, Malaysia, Hong Kong, semua tahu kan gitu. Ya semoga mereka lebih mengerti lagi. Jadi tidak terbodohi oleh belief
belief-nya sendiri. Karena manusia itu kan punya belief system dalam dirinya atau sistem keyakinan yang mengakar. Karena kita dididik tentang belief ya, tentang keyakinan itu dari kecil. Tapi akal sehat kita kadang-kadang nggak kita gunakan. Akhirnya hanya melihat, disentuh belief sistemnya, melihat orang itu menggunakan simbol-simbol daripada belief system itu sudah terbawa. Iya. Jadi terbawa. Secara nggak langsungnya mereka cuma ikut-ikutan ya, Mbak? Ya rata-rata sih kalau bisa dikatakan dengan bahasa yang kasar ya, Kamprazo principle. Ya. Iya. Prinsip ngawur. Kamprazo principle. Iya. Jadi ya sudahlah. Mau bagaimanapun, sejelek-jelek apapun saudara kita ya, itu sebangsa dan setanah air. Ya. Cuman kembalinya pada kesadaran praktisinya saja. Dia sadar atau tidak sudah melakukan seperti itu. Kalau dia, ya tadi loh, kalau prinsipnya Kamprazo principle, prinsip ngawur, ya sudah. Tapi nggak bisa diapa-apain. Di sana boleh nggak, Mbak? Yang saya perhatiin di sana ladang cari uang, Mbak. Masa? Gimana? Ladang cari uang. Jadi bisa dibilang cari uang itu ya gini, Mbak. Makanya mereka itu berlomba-lomba, mereka itu membela pondok drama itu. Kalau pondok drama itu hancur, Mbak, otomatis itu perut mereka itu lapar, Mbak, di sana. Jadi bukan satu pemimpin aja, Mbak. Di situ itu sebenarnya gerombolan, Mbak. Gerombolan penyamun. Penyamun menyamar jadi orang baik. Berbalut ya dengan itulah busana-busana yang menurut mereka itu mudah untuk masuk ke keyakinan daerah Rusia itu, Mbak. Ya benar, memanfaatkan belief system. Itu yang saya ini. Jadi sebenarnya itu gerombolan itu. Bukannya, menurut saya itu bukannya pondok drama itu gerombolan penyamun, Mbak. Kamu yang bilang loh, Mas. Iya, benar. Bukan saya loh ya. Iya, itu gerombolan penyamun. Ini narasumber sendiri yang bicara loh ya, bukan saya loh. Kalau yang saya teliti itu gerombolan penyamun masuk, yang atu ngomporin, ya kan, di sini bagus gini-gini, yang atu lagi masuk, yang atu lagi nyerang pakai media sosial kalau sekarang ini kan, Mbak, agar mengangkat-ngangkat, yang satu lagi menyerang dengan media sosial itu banyak mereka, Mbak. Jadi mengaku Gus dari anu agar si Rusia itu terus dibela, Mbak. Gitu. Jadi itu gerombolan, Mbak. Jadi mulai dari TikTok, IG, Facebook gitu. Itu ada gerombolannya, Mbak. Jadi mereka memang udah ciptakan itu semua. Berarti itu namanya sindikat ya? Sindikat secara nggak langsung. Sindikat. Itu cakep, sindikat perdagangan online. Itu cakep karena memang di situ sumbernya, Mbak. Kalau sumbernya itu kita tutup otomatis kan itu gerombolan itu bubar, Mbak. Iyalah. Bubar. Tapi nggak bisa juga karena di situ memang sudah terbentuk suatu yayasan. Mereka kan juga pandai kan untuk mengkamuflasekan itu, ya harus dibentuk yayasan, punya izin ya. Gimana pun kalau orang mau mengata-ngatai ataupun mau masuk ke situ menyelidiki dan lain sebagainya, kalau sudah berlabelkan agama itu sulit. Kalau sudah berlindung di balik agama itu sulit. Karena di situ politiknya udah jelas, Mbak. Mereka itu takut sampai nih misalkan Mbak ini kan sering main di medsos nih. Nah, otomatis Mbak itu menjelaskan tentang pondok itu dengan sejelas-jelasnya, dengan sejamblang-gamblangnya. Nah, itu antek-antek mereka itu atau gerombolan mereka itu menyerang, Mbak. Menyerang di medsos saya gitu. Agar tujuannya apa? Agar yang menonton Abah yang lain itu nggak percaya sama omongan saya. Omongan Mbah dengan kejujuran Mbah yang Mbah cerita dengan apa adanya. Karena sejatinya itu gerombolan mereka, Mbak. Saya bodoh amat. Yang penting kalau mereka bikin yang lain ngambil video saya, nge-share video saya. Yang penting semuanya pesan ini tersampaikan ke masyarakat. Ya, nggak selesai setahun ya 2 tahun, nggak 2 tahun ya 3 tahun. Tapi pasti kalau benar itu pasti ketahuan benar kok. Suatu hari itu pasti bakalan kebongkar. Ya, nggak lama lah. Nggak lama lah. Karena polanya sama dari yang dulu sampai yang sekarang, tetap polanya sama. Ya, polanya sama, nggak berubah gitu. Hanya labelnya yang berubah gitu loh. Dari Padepokan menjadi pondok drama kan gitu.
Jadi kalau orang udah menyerang pondok itu kan pasti didukung orang banyak mereka karena itu kan simbol agama gitu ya. Kopinya diminum dulu, Mas. Oh iya siap. Gampang nanti. Jangan lupa ngopi ya. Iya, biar enggak pecah kepalanya. Ngopi dulu. Biar enggak pecah kepalanya. Jadi kalau memang nggak ada pitutur ya skip saja ya toh. Yang penting kita menyampaikan sebuah kebenaran. Saya kan hanya didatengin tamu wawancara. Ya toh, terus minta saya disiarkan supaya didengar oleh masyarakat. Kan permintaanmu tadi. Iya. Karena rasa empatimu ya kan. Ya sebenarnya saya mau cuma ngebuka secara apa adanya aja, Mbak. Ya. Karena ya kalau kita sih apa adanya nggak ada apa-apanya. Ya. Nggak ada apa-apanya, kita itu apa adanya. Secara nggak langsung itu ya kita harus buka sedikit mah kejujuran atau kebenaran. Jangan terus-terusan itu terselimuti loh Mbak, maksudnya. Kasihan sebenarnya ya, cuma ya gimana? Yang bisa dibilang terlalu monoton akan si Anu itu orang sakti itu di situ. Ya pikirannya manusia yang cetek kan begitu, menganggap orang sakti atau orang hebat. Sama saja manusia itu. Iya, itu yang dibilangnya yang selalu opini-opininya seperti itu. Ya kan membentuk opini publik itu dengan drama. Ya. Sekarang gini, kalau dalam drama itu tokoh yang paling jahat itu pasti dibenci banyak orang. Ya. Tapi tokoh yang tersia-sia itu kan dicintai banyak orang. Ya, berpenampilan seperti itu, merasa terhina, merasa terzalimi, merasa diinjak-injak, merasa direndahkan, maka akan menuai simpati. Pinter juga dia triknya. Ya, namanya drama gimana sih? Sutradara itu acting. Karena acting itu sebagian daripada iman. Acting adalah sebagian daripada iman. Tapi dia bakalan makanya dia beriman dengan actingnya, mengimani acting itu, makanya dilakukan terus actingnya. Saya berani jamin dia bakalan kualat dengan yang dia mainkan sendiri. Oh gitu. Dengan kedok yang dia pakai sendiri, Mbak. Ya, semua orang Jawa bilang itu ono titi kolo mangsane. Nah, ada nanti titi wancinya. Gitu ya, Mbak. Ya. Ya kalau ada kemungkinan benar ya, Mbak? Apa itu? Terjadinya hukum karma. Hukum karma. Ya jelas. Oh iya. Jelas. Nggak mungkin, nggak. Hukum karma itu berlaku. Berlaku ya. Iya. Secara nggak langsung dia kasih makan duit. Berabad-abad semua pengajar spiritual selalu mengingatkan tentang hukum karma. Artinya apa? Itu memang benar-benar ada kalau sudah banyak orang yang menggaungkan ya, hukum karma, karma pala, kausalitas, prima kausa dan prima, semua sudah menjelaskan. Artinya kembalinya kepada kesadaran manusianya. Kalau dia tidak sadar-sadar juga, nggak menyadari apa yang dilakukan, ya silahkan. Ya, betul. Coba kamu cerita lagi, yang ngisi air di keran itu siapa namanya? Nggak tahu. Buat nama saya itu nggak paham di sana, Mbak. Nggak paham namanya? Iya, nggak ada yang saya kenal secara. Itu kerannya sebelah mana? Keran itu ini ada kayak macam majelis atau bisa dibilang musola atau tempat tamu lah. Kalau saya bilang itu bukan musola, tempat tamu, karena di situ buat makan, buat apa, itu bukan musola. Saya bilang itu tempat tamu, cuman ada kesempatan buat sholat di situ. Karena kan nyampur sama makan. Terus ya tempat ngumpul, tempat ngobrol. Nah itu nama saya bilang bukan musola, itu tempat cuman duduk buat tamu. Terus itu di samping tamu itu ada kerannya, Mbak. Oh gitu. Dan kadang suka botol itu dikumpul nih dekat panitia itu, dekat majelis itu. Botol kosong itu nanti kalau tamu buruk banyak, biasanya agak sore itu ngumpulnya. Tamu disuruh ngumpul, suruh nyanyi lah gitu. Lalu dia isilah dengan air tuh, Mbak, air keran. Saya bilang awalnya saya nggak tahu kan itu buat apa. Saya pikir buat mainan atau buat apa, kan kok banyak terus lama-lama dibawa ke dalam. Saya perhatikan, ini kok buat tamu, nanti disuruh minum lah. Disuruh minum. Maksudnya apa? Itu orang nggak sakit perut juga udah bagus itu loh, Mbak. Tapi botolnya tulisannya air asma. Itu. Ya terkadang suka ada juga sih yang asli, beberapa dikeluarkan dari dalam. Ya, tapi bagaimana proses ngasmaknya?
Proses ngasmaknya cuma dibuka tutupnya, nyanyi-nyanyi udah tok. Gitu doang. Nggak ada yang lain. Nyanyi-nyanyi aja, Mbak. Cuma nyanyi doang. Nyanyi-nyanyi. Nggak ada proses ngasmak di situ. Ya, Misalkan baca wirid sekian kali. ya Baca, itu yang baca wiridnya ya kita sendiri, Mbak. Oh gitu. Terus asma berapa kali gitu nggak ada? Nggak ada. Terus teknik mengunci nafas, menyalurkan dari wirid asma tadi kepada air itu nggak ada? Enggak, itu cuma tok di tangan kita kadang cuma kalau enggak napas kita suruh tiup. Oh, gitu gitu aja sih. Itu kalau bau jigong gimana ya? Dia bau itu airnya. Bau itu airnya. Itu yang saya tahu itu cuma segitu doang. Nah, kecuali memang ada yang bisa dibilang ada yang berobat, biasanya disuruh duduk pakai kain hitam lah. Nah, disuruh duduk pakai kain hitam, duduknya disuruh di depan, Mbak. Iya, hari ini saya jadi wartawan, makanya ada tamu yang mau memberikan kesaksian kondisi di Pondok Drama Nusantara dalam prakteknya supaya masyarakat tahu, katanya dia loh, bukan permintaan saya. Ya, kamu saya minta, saya paksa atau kamu sendiri ya tadi? enggak lah, Mbak. Ya ini kan kita ngomong apa adanya dan saya pun tidak mencari kesalahan-kesalahan orang kok, enggak. Yang benar ya benar, salah ya salah. Toh di situ itu cuma buat pencari lahan uang kok. Apa kita harus tutup-tutupi loh? Ya kan memang penipuan loh. Kamu jangan ngomong penipuan. Oh, bukan tuh, Mbak. Perdagangan. Oh, beda ya. Oh, kalau menipu itu kan dia minta uang terus barangnya nggak ada. Itu nipu. Oh, lain ya. Lain. Berarti saya salah kalau ngomong nipu ya. Salah, keliru. Jadi masyarakat jangan mengatakan Pondok Drama Nusantara itu penipu, jangan. Mereka bukan praktek penipuan, mereka melakukan industri perdagangan. Ya dagang air keran tadi, gitu. Dagang madu, dagang yang lain-lain, gitu loh. Nanti kena itu ya, dia bawa aparat itu ya, Mbak. Biasanya. Kalau begitu, enggak. Apa itu? Kalau kita ngomong asal begitu. Ya, kamu bisa dituduh mencemarkan nama baik gitu loh ya. Ya. Enggak, mereka enggak nipu, mereka bukan penipu. Ya. Nah, itu sih Mbak yang sedikit agak karena jelas-jelas kok yang mereka perdagangkan ada, ya toh produknya ada. Iya. Tapi memang kalau kelompok kuat sih, Mbak. Mereka udah kelompok, Mbak. Ntar lama-lama kelompoknya bubar, Mbak. Iya. Kelompoknya bubar nanti. Yang saya lihat sih seperti itu, Mbak. Di sana itu banyak kejanggalannya seperti itu. Ya nggak apa-apa lah, memang ladang cari uangnya seperti itu, cara promosinya seperti itu, ya biarkan saja. Penting masyarakat kan sekarang udah mulai cerdas, ya toh, udah mulai tahu, mulai paham. Iya, harusnya mereka ini dengan opini yang kita buka ini atau penjelasan apa adanya ini ya mereka bisa tahu lah mana yang baik. Masyarakat Indonesia itu ya 85% masih percaya klinik. Oh gitu, Mbak. Ya, percaya dengan hal-hal yang sifatnya halu. Nah, gitu loh. Karena ketidaktahuan. Karena turun-temurun di zaman kolonial, ya, zaman penjajahan dulu. Orang-orang tuanya dijejali dengan pengetahuan halu. Karena itu politiknya Belanda seperti itu. Nah, sampai sekarang masih digunakan oleh orang-orang tua yang percaya dengan hal-hal sifatnya halu tadi kepada anak-anaknya. Anaknya turun lagi, halu lagi. Nah, orang-orang yang dalam kondisi halu inilah dimanfaatkan oleh Pondok Drama Nusantara. Bukan dipintarkan, malah dijadikan ladang mata pencaharian. Ini ada lagi nih, Mbak. Setahu saya itu kalau orang kesurupannya itu pasti itu wali muridnya itu terus, Mbak. Enggak ada yang lain. Oh, yang orang kesurupan. Jadi yang kalau misalkan nih saya ada yang saudara sakit ini, yang kesurupannya pasti dia aja itu. Itu aja orangnya. Orangnya dia aja. Itu sudah masukin sep. Cuman kalau saya lihat, Mbak, sudah disetting. Ya, terus orang itu yang dipakai salah satunya kan orang yang biasa main kuda lumping. Oh, gitu. Nah, orang yang biasa main kuda lumping yang memang sudah bawah sadarnya itu dengan alam kesadarannya itu sudah terbuka kritikalnya. Jadi kritik di otaknya itu sudah nggak ada. Ya, lost.
Jadi apapun sugesti yang dimasukkan jadi gitu loh. Tapi maaf ya Mbak, saya mungkin banyak juga yang melihat orang kesurupan gitu. Cuma saya lihat di pondok drama itu kesurupannya itu main-main Mbak, bukan asli. Ada. Kesurupan main-main. Kelihatan. Kalau asli kan maaf ya Mbak, sedikit paham saya sedikit. Kalau asli itu kelihatan dari naturalnya dia kelihatan. Jadi sebenarnya fenomena kesurupan itu ada, tapi tidak seperti itu gitu loh ya. Oh gitu ya Mbak. Iya, ada juga yang acting-actingan, ada juga yang memang orang itu dalam kondisi transdental. Ya, Iya. kondisi trans. Jadi ketika tekanan ya Mbak. bukan tekanan, bukan disugesti apapun jadi. Iya, Kita ngomong apa aja jadi gitu loh. Iya. Wah, sabdonya mandi gitu kan ya. Iya. Abah sabdonya mandi, ucapannya mandi, ucapannya jadi gitu kan. Iya. Sekali tarik gini kan, set gitu masukin ke orang. Heeh. Siapa gitu jadi. Nah, itu namanya sugesti. Lama-lama itu yang tukang kesurupannya itu Mbak. Tadinya kan banyak tuh Mbak. Nah, sekarang udah berkurang tuh Mbak. Mungkin yang namanya itu yang kesurupannya mungkin kecapean kali Mbak. Mungkin. udah kabur Mbak. Udah bosen kali ya. Gajinya nggak sesuai dengan capeknya kan gitu. Dulu banyak Mbak. Dulu banyak. Cuma sekarang saya perhatiin cuma itu aja Mbak. Mungkin ya capek kali ya Mbak dia kesurupan mungkin. Terus. Jadi ya masyarakat lebih harus tahu. Kalau kita dibilang nggak mengedukasi, ini edukasi tentang bawah sadar ya. Ini edukasi tentang bawah sadar tadi ya toh. Ternyata ya seperti itu, ada yang settingan, ya, kesurupan settingan, ada kesurupan ya karena orang yang memang sudah kelewat trans, ya. Ada juga memang sudah biasa jambu. Jambu itu sering main kuda lumping. Jadi setengah sadar setengah enggak, ya, itu yang jambu. Jadi udah terbiasa lah. Ya, itu namanya jambu. Mediumisasi itu macam-macam. Mediumisasi itu tekniknya macam-macam dan kondisi orang trans bagaimana yang bisa dimediumisasi. Nanti saya kasih video suatu saat. Kalau saya tanya, siapa kamu? Karena saya sudah ngomong duluan sugestinya, di pohon pisang itu ada penunggunya, umurnya sudah 60 tahun. Akhirnya masuk sugesti bawah sadarnya. Ketika dia tak bikin kesurupan, karena orangnya trans, tanya, siapa namamu? Mbah Gedang. Nanti saya bikin, nanti videonya ada. Jadi waktu kejadian di Ponorogo, ketika kita bentuk komunitas hipnotis Ponorogo, pernah kita buat itu, video-videonya ada. Kalau mau lihat, buka di video.com ya. Video.com itu isinya ada punyanya Edi Kopi Tanpa Susu. Nah, itu video saya di tahun 2015 kalau nggak salah, itu saya bikin di Ponorogo tentang kesurupan lucu-lucu itu ya. Hei siapa? Mbah Nongko. Ya, pokoknya aneh-aneh gitu ya. Ya untuk menyindir orang-orang yang suka begitu gitu loh. Supaya masyarakat lebih cerdas sebenarnya. Tapi masyarakat kurang peka. Kalau kita menyindir secara langsung atau menuduh kan ya, itu begini. Kita diserbu sama masyarakat, diserang, katanya kita ini memfitnah, kita itu iri, kita itu dengki dan lain sebagainya. Padahal tujuan kita itu mencerdaskan masyarakat supaya tidak terbodohi kan gitu. Ya susah berjuang di dunia yang nggak ada yang bayar ya. Karena orang-orang itu lebih senang membela orang yang bayarannya besar. Orang-orang yang terlihat wow, terlihat kaya, terlihat pokoknya terlindungi oleh belief system. Terlindungi oleh label agama. Itu selalu dibela. Menang lah ya. Ya menang lah. Agama itu jadikan tempat untuk sembunyi daripada para moduser. Ya, para moduser itu bersembunyi di balik agama ya. Ya kita nggak bisa apa-apa. Kalau kita mengungkap satu hal buruk, dibela mati-matian oleh umat. Kenapa? Karena labelnya agama. Paham kan? Padahal umat itu terbodohi sendiri. Mereka membela orang yang membodohi mereka. Membelai orang yang bodoh. Bukan, membelai orang yang membodohkan mereka. Ya itulah bolak-baliknya zaman. Udah ya Mas ya? Oke semuanya. Ya, yang pro ataupun yang kontra, saya tidak menyudutkan pihak manapun. Saya di sini hanya diminta oleh Masnya ini dipinjam channelnya untuk menyuarakan
apa yang dia saksikan. Ya. Yo nggak bisa dong maskernya orang kok dipaksa kamu buka. Ini kan privasi. Ya, privasinya dia. Iya toh? Iya. Hidungnya aja Mas. Tunjukin hidungmu aja. Nah. Hidungnya mancung kan? Nah, dia orang Jawa Barat, jauh-jauh dari Jawa Barat menyaksikan. Berapa tahun kamu? Saya waktu itu pernah datang di 2 tahun yang lalu. Pernah 2 hari. Ketika masih Padepokan Drama. Yang lama. Nah, Padepokan di Drama. Rusia yang bagian barat. Oh. Nah, itu kan bergeser lagi ke Rusia bagian timur sedikit lah gitu. Cuman agak sekarang megah dikit lah gitu. Berarti kan kamu sudah lama memantau dan menyaksikan gitu ya? Jadi bukan katanya, tapi memang saya walaupun saya cuma 2 hari. Oke. Oke. Terima kasih. Salam damai semesta raya. Salam cerdas. Salam akal sehat. Salam waras. Jangan gemblung.